Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi materi kota, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang desa. Oke, kota. Apa sih dimaksud dengan kota? Kalian tahu ya, kalau udah ngomongin kota pasti semuanya sudah maju, Mbak, dari pola pikirnya, cara berpakaiannya, dan bangunan-bangunan juga sudah lebih lengkap. Nah, yang dimaksud dengan kota adalah tempat tinggal penduduk yang heterogen dengan latar belakang budaya dan beragam aktivitas. Penduduknya lebih bersifat ekonomis, materialistis, dan mengarah pada sistem industri. Jadi, kalau kita ngomong kota, pasti yang pertama penduduknya heterogen. Heterogen apa? Ya, lihat dari masyarakatnya, ada yang dari beberapa desa tuh, suku itu dalam satu wilayah, bisa juga dari kegiatan ekonominya, banyak lagi namanya heterogen. Nah, selain itu juga bersifat ekonomis materialistis, jadi namanya itu semuanya itu pakai uang, pipis saja bayar ya, makanya dikatakan materialistis. Ciri-ciri kota yang pertama itu adalah ada penduduknya heterogen, jelas ya, kalian tahu. Yang kedua, penduduknya memiliki sikap individualis. Ya, tahulah sendiri kalau orang kota lo gua gitu ya. Yang ketiga, hubungan sosial bersifat patembayan atau organisasi. Norma agama tidak terlalu erat. Ya, semuanya sudah terlalu pikir majulah namanya kota. Yang kelima, pandangan hidup lebih rasional. Selanjutnya kita membahas tentang potensi kota. Kita lihat potensi kota atau sesuatu hal yang dimiliki oleh kota. Yang pertama, sebagai pusat pemerintahan, jelas kita biasanya suatu daerah itu bisa maju karena dia sebagai pusat pemerintahan, sama kayak Pangkambala juga maju karena ada Pemkab. Yang kedua, pusat kegiatan ekonomi. Ya pastinya di mana ada pemerintahan pasti di situ akan dibangun juga pasar, makanya ada kegiatan ekonomi. Contohnya bisa pusat pemerintahan bisa Jakarta, pusat kegiatan ekonomi bisa Jakarta juga, kegiatan politik juga bisa Jakarta. Yang keempat, pusat budaya. Jakarta bisa tapi tidak begitu terkenal. Biasanya kalau di Indonesia sebagai pusat budaya itu bisa Bali, bisa Yogyakarta, bisa Solo. Biasanya tiga ini yang paling terkenal ya. Yang kelima, sebagai pusat pertumbuhan. Jelas ya, biasanya suatu wilayah karena adanya kota dia menjadi maju, bisa juga karena mempengaruhi wilayah di sekitarnya juga sebagai pusat pertumbuhan. Ini juga bisa dicontohkan sebagai daerah Jakarta gitu ya, Surabaya, Makassar gitu. Yang keenam, pusat wisata. Kalau pusat wisata pasti kalian tahu ya, kota-kota pusat wisata di Indonesia itu ada Jogja juga, ada Bali. Mana lagi yang paling terkenal? Pasti dua ini ya.